Teman-teman yang gak sabar, kita juga udah gak sabar. Makanya kita pengen kasih lihat dulu. Tenang. New generation ya. Oke. Karena kita Nevin dan juga mau yang menang adalah. Mulai error ya. Udah ketemu sama Halo. Terima kasih banyak Coach G atas waktunya. So, Sabila akan langsung saja kembalikan kepada Nevin yang ada di studio. Silakan. Terima kasih Kak Sabila, dan ini dia Famos ya, dengan racikan yang dibawakan oleh Coach G. Terus tadi juga disebut ceritain api untuk menuju grand final tuh ada di anak-anak ini loh. Semangatnya ada ya. Tapi Wayne ya. Apa? Wayne yang punya partner screen gitu. Langsung ya partner screennya agak ngeri-ngeri sedep nih Om. Iya. Dan kemarin bukan cuma si Error yang memang tampil banget sakit juga. Dengan Minonya dia ini support system yang luar biasa. Menutupi kekurangan Yudora dan bisa lagi. Tenang Om. Mungkin aja di hari ini post-post juga kemarin pertandingan dengan Indonesia mereka tahun kemarin. Waduh, sebenarnya terjadi di balik layar untuk Team Spirit. I joined the Spirit in the very first season in MCC, and then we won 5 seasons in a row. So in this MCC we have Zoru Beast in jungle and not one shot, and I think Zoru is just young talent like Donkey in CS2, and he have better communication with team. His mechanics are always great, so we tracking him over. It's not that we didn't want to work with Murder, it's just that it so happened that everything came this way, and he's only in the team now. But obviously the good thing about him is that he's 16, and obviously very talented, so I have high hopes for him. It's really going to come down on how he's going to feed in the game. Philippines and a heartbreak for Team Spirit when they have the lead. I mean, you've been watching MSC up to this point, you know that even if you have a 7, 8, 10,000 goal lead, the game can still turn around. They're set to lose like that, especially in the last game, they never can get goal lead, and then the rest of the world, we have been known as a team that's more concentrated on the micro, more on fighting. We live, we choke, that's the opinion of the other teams. But this year, this tournament, we have new goals, and we really have been working on our attitude to get better in game and outside of the game. So I really hope that we won't let the fans down, and that we're gonna give a good show. This MSC we hope to prove that we can beat Tier 1 teams in South Asia, like in a way, starting from zero, but also in a way, knowing from your past experiences and trying to improve. we always confident, but this time it will be like better results and not only votes. Not only words, katanya bukan cuma sekedar kata-kata nih. Tahun ini mereka akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Karena it's time to Halo Famos! In M6, their journey got cut short by Team Spirit. And as they meet their former foes once again, can Team Vamos settle the score across the board and make Malaysians proud by getting the first ticket? Oh, they're going to have a tough time because their opponents are Team Spirit! The Prodigies are showing off his skills on day one of groups, clearing Ignite Gaming as planned for and even expected. Today, the opportunity to advance to knockouts arises. Can they seize the moment against a top opponent?
And you know what, Milosh, I think that in the Land of Dawn, this will be a battle of the junglers. We have Error 404 and Zara Egoist, both the prodigies. I can't believe it. This is the head-to-head that we've been looking for, and you're only getting this here at the MSC 26 group stage. So please, gentlemen, Team Spirit, please go ahead. My friends at Team Vamos, place your keys. Captains, remember to shake hands. Let's keep it clean for this one, because there's a lot on the line. I know there's a lot of respect, but still, there it is. Respecting both of our teams and our captains. Who can advance to the knockout stage? Our first one is up on the board. We'll send it back to our panel to get us ready. Team Spirit versus Vamos yang akan kita saksikan. Apakah akan ada hal Vamos di hari ini atau justru dari Team Spirit yang akan melaju lebih jauh lagi atau ya ibaratnya dapat fast track ke knockout stage. Itu udah pasti jadi ini ya, salah satu jalan tol sebenarnya. Yang mulus banget. Mereka juga istirahatnya lumayan banyak kan soalnya. Hari loh. Iya, jedanya panjang juga nih. Kalau misalnya langsung lolos ke babak knockout. Iya. Soalnya kalau sekarang kan mereka harus opportunity sekali lagi. Bermain kan. Nungguin besok juga udah deg-degan. Kan lebih enak kalau sekarang. Weekend in Paris. Weekend in Paris. Take a breakfast with croissant. And baguette. Pasti itu semangat. Oke, tapi ya ini banyak banget yang mungkin bisa terjadi di hari ini. Kita nggak tahu nih secara strategi ataupun ya mungkin nggak jujur dari draft ya. Apakah bakal berbeda? Karena kan pertemuan dari kedua tim ini juga udah ketemu di scrim kan. Nah itu yang mungkin kita harus pertanyakan ya. Apakah mereka akan mengganti sampel kemarin atau mereka emang gak mengganti sampel kemarin, cuma emang mereka keluarin kartu yang keduanya. Karena balik lagi di kantong mereka lebih banyak. Karena mungkin tadi salah fokusku adalah ke Nat Goat ini nih. Sekarang udah Nat namanya. Enggak dari dulu kan. 13 panggil Nat Goat. Oke. Sebenarnya itu pertanyaan kan, berarti mereka di atas akan play around dia atau play around Error. Sebenarnya draftnya lagi sekarang kayak gini matanya. Nah, tapi aku suka sih mungkin dari Vamos yang memang unik juga ya. Yang mereka ngebawain Melisa, pengen banget ngeliat Melisa sukses gitu. Cuma kemarin Natnya bener-bener ditarget ya kan, ditandang Chola, mungkin kena Harley kemarin, jadi mereka harus bisa milih sebenarnya. Apakah yang balik lagi di Error dari Error. Sedangkan untuk tim Spiritnya banyak opsi ya sih, mereka punya info. Ada Zora Egoist, Kit Bomba dari awal. Iya. Dan Disuruh milih om. Kalau disuruh milih kan ada Sun. Kan milih. Oh iya benar. Dan kalau Melisa kan range. Kalau Sun milih. Bener gak? Serangan dari banyak. Oh milih. Dia lagi datang fokus om sekarang. Oh milih. Aku bersama dengan dia takut ditanya kita sekarang tidak nanti. Lempar aja om sekarang om. Kalau lemparan biar dia bingung. Dan aku mau lihat netizen yang mungkin Belum juga. kayak aku. Netizen nih. Netizen kalau sudah mulai tersenyum, nah kalian sudah mulai itu usia. Umur. Udah umur. Udah agak namanya, udah umur. Iya, itu nggak salah juga. Tapi sekarang kita langsung masuk aja ke dalam drafting please. Marcel Papito, Fanny dan juga Atlas. Benar nih bandnya Atlas. Sesuai ini. Jangan sampai jangan sampai melepaskan Atlas, karena Atlas itu support depannya kita kayak patah kan. Cuman ya mungkin kalau kalian pengen melepaskan Atlas ya coba bagi Valentina ya kan. Kayak Valentina bisa pindah atau hero-hero memang bisa tangkap ini biar cepat jadi satu. Kalau satu juga menarik sih buat Atlas sebenarnya. Selain yang sempat sising tadi sama bawa kayak Valentina. Aku masih penasaran sama Beleric, tapi di rumor loh, jangan lupa ya. Iya dari XP. Karena counter satu susah, ada targetnya beda. Nah kecuali Belericnya bisa berenang atau pindah di pohon gitu. Cepet kan. Kan dia jalan kaki lambat banget. Iya. Kayak mau lari itu lambat. Contohnya gitu. Langsung aja contohnya Beleric kan mobilitas rendah kan. Bisa sih sprint dikit-dikit ya. Iya. Dikit. Ada banyak ya, Yudora ada. Freya apakah masuk dalam prioritas kalau untuk kedua tim ini? Ya boleh. Yang aku rasa juga susah sih udah dibawakan dulu sama sempat kan. Tapi dulu yang aku bingungin sebenarnya balik lagi sih dengan adanya tim Vamos ya. Yang mereka sebenarnya strong banget dengan Pakito. Bahkan sempat sendiri dikenal dengan Pakito. Ini mereka band Pakitonya ternyata mereka nggak mau ngasih Kit Bomba. Ya, atau mungkin banyak yang memang cukup panas ya bagi Kit, tapi Lee. Dan
juga Pove ternyata untuk sedikit menjawab Freya meskipun aku tahu itu bukan jawaban buat Freya. Dan ini juga bahkan Freya kita belum tahu nih arahnya kemana. Freya masih flex, dia masih di gold lane. Dan kalau memang di gold lane, Fovisa bakal jadi agak sedikit off. Karena dia nggak langsung match up lawan Freya nya. Kayaknya berarti kayak kita kan yang menggunakan hero lain. Karena pakai terus sebenarnya. Buat si Aaron Hirara itu buka ya? Hirara makanya ini harus dilihat selalu di triknya sih. Karena kalau misalkan udah ban Hirara nih di 2 ban awalnya, pasti nanti Lin-nya juga ikutan di ban. Nah makanya dia adu aja biasanya. Nempel nih udah pasti berdua ya. Cuman sekarang nih yang jadi pertanyaan, Bellerik masih belum muncul sampai sekarang. Kemungkinan sekarang sih Ketiga ya. Lumayan kan? Atau belum planner dulu nih. Kalau midlane sekarang siapa? Apakah kayak Gore justru? Paling aman Vali itu sebenarnya. Dari dia. Ya Lily juga bagus di patch sekarang. Dengan adanya Black Shift itu kayak jadi nyawa kedua dia. Tapi dia memilih yang paling aman ya Valen. Sama-sama bisa double dash ya nanti ya. Tapi ya minusnya kan kalau misalkan dia ambil ultimate-nya Hirara ya, dia nggak dapat misalnya dia dapatnya yang Terazi. Yang pas ya. Tapi nggak bisa digeser ya, jangan lupa. Iya, jangan kipas doang, cuma kipas doang. Oke, sekarang kita bakal kembali lagi melihat ke arah banningnya nih. Menutup opsi-opsi. Masalahnya kalau misalnya Gotham masih bisa Freya ya. Jadi bahasnya dulu. Dari kemarin juga sudah mulai kelihatan Barat di EXP pakai beberapa tim, ada yang kalah biasanya waktu pakai Barat juga. Dan Barat bisa jadi badan yang cukup tangguh untuk ngebayin time, sekaligus untuk menangin sebenarnya dari poin retribution yang memang bisa ditelan juga karena rating dari lawannya. Jadi lihat satu ya. Baratnya juga sama-sama kejam seperti Surprise, cuma enggak Surprise ingat ya. Karena emang ada yang lebih pasti kayak Kaja atau Sampo kalau kita ngomong soal lockdown. Iya, dua assassin ini kan sebenarnya punya immune evac. Yang satunya benar-benar lagi dalam keadaan Tempest of Blade. Yang satu kalau misalkan dalam keadaan Infernal Torrent, dia kan benar-benar imun. Terus kalau misalkan emang dia lagi dalam keadaan Flame Metal ya, dan dia akan ada efek Immobilize yang bisa dimaksimalkan. Dan mungkin yang menjadi spesial dari Hirara itu sendiri, semenjak tidak adanya Barat di sini ya, dia akan lebih pede untuk bisa menargetkan front line-nya juga. Gak perlu khawatir kemakan tiba-tiba ya, atau kesemprot. Kalau untuk last band, ini masih mau berputar di sekitar XP side-nya. Ternyata Uranus hero badan, ya masih. Jadi ekspektasi dari Uranus di sini Freya akan ditempatkan di gold lane. XP-nya mereka tutup semua. Wait, Focus pick atas. Jangan bilang ini Focus gold lane, enggak dong. XP kan harusnya. Ya, besar kemungkinan XP lah. Dan itu kayak mereka mau buat jabatan Freya. Hirara juga kan gede. Ya, gak bisa dibayang-bayangin lah. Ini perlu Benkari kah? Untuk match up Freya, kalau misalnya emang bener-bener di gold lane. Kayaknya mending bro di beda. Iya, cari yang strong. Cari yang strong, bener soalnya. Oh, tuh Harit. Harit juga masih ada. Kita tahu kan Harit kan yang paling ideal kan. Dari zaman dulu kan kayak Yushin Harit, Ling Harit, Hirara Harit. Pokoknya apapun yang bakal di salah satu hypercarry di jungle pasti gold lane yang ideal kan Harit. Oke, Bellerik dulu, tapi ternyata yang mau dieliminasi karena tadi kita kira Bellanya bakal ada di pick 3 ya. Jangan lupa kalau ini dari zaman MSC 2025 juga Bellerik merupakan salah satu hero yang selalu membawa kemenangan di MCC untuk perwakilan teman-teman kita dari ECC ya. Iya juga ya. Kayak langsung di band juga. Tapi nomornya apa yang tersisa? Maksudnya udah gak adanya Atlas, gak ada Bellerik. Aku masih mikir di Minotaur juga karena ini emang salah satu hero power dari Salvo. Kalau mau main pick off ada Chow, ya Chow sih. Tapi Mino bener-bener, Mino dulu kan. Mino buat Salvo, ini di Night juga buat sakit. Dan secara langsung ini kayak kalau misalkan nanti dari teman-teman tim Famos ada kepikiran untuk main cloud, gak bakal bisa online karena ada Minotaur. Ada Despair Storm yang nanti bakal ngeganggu Blazing Duel juga. Yang langsung cancel ya, bisa full muter-muter gitu. Karena efek knock up yang diberikan. Kalau cowoknya di Famos, masuk gak? Masih masuk. Hirara Chow agresif banget, bahkan bisa sangat-sangat rusuh untuk ke buff-nya Link. Karena kan bagaimanapun Hirara cuma butuh 2 level ya untuk bisa memenangkan early matchup. Boleh sih, tapi kalau bisa Zuxinya harus ngembangin. Berarti 2 mid-nya harus benar-benar clear cepat in the jungle. Hirara juga harus follow, jadi Link gak bisa dapetin level yang keempat.
Lagi Melissa akan diupayakan bersama dengan Hilo di efek combo slow ya. Berarti Flexium kayaknya di EXP ya katanya. Dipertemukan dengan Folius. Tapi aku suka dengan Melissa karena kemarin udah semut ya. Sekarang kemungkinan bisa ya. Apa nih? Fighter lagi kah? Atau Harit pikir paling aman? Harit kayaknya. Ya paling ideal soalnya ya. Sama Desu. Wow. Kira mau Harit. Oke. Gimana? Vamos. Langsung semangat. Team Spirit. Iya. Oke. Walaupun kita harusnya melihat ini Minotaur yang gak benar-benar 100% jawab nih lagi game ini. Oke. Kalau aku ngeliatnya kan ada Halos juga. Jadi Halosnya bisa langsung lawan target kali. Oh, oke. Banyak Single target juga. skenario yang bisa terjadi sebenarnya ya. Berarti kalau kita ngomongin secara drafting, lumayan imbang juga. Tapi semua itu bakal ditentukan dengan eksekusi dari para player. Pastinya masih bersama caster kebanggaan APP maksimal kita, Aul dan Pak Pulu. Kenapa kebanggaan? Mantap ya, mete-mete ini ya. Kenapa kebanggaan? Oke. Kita menyaksikan match berdarah tadi di match pertama. Harus ada satu tim yang pulang, tapi yang akan menjadi ajang pembuktian dari siapa yang akan menjadi tim pertama yang lolos dari grup A ke babak knockout. Langsung ya. Best of 3 series juga teman-teman. Masih? Ini dua regional yang sangat jauh terpisah. Iya dong, Malaysia, maksudnya saya sama Easy. Cuman Easy kan kita tahu ya. Di kancah internasional mereka top 4 selalu. Oke nih, tapi kan ini dua jungler termuda yang ada di MSC tahun ini kan. Ya. Yang satu 17 tahun, 17. si Error. 16 tahun si Zaur. Lu 16 tahun ngapain? 16. Ini main sama kodok. Main di got ya. Di sawah. Oke. Tapi ya ini banyak juga sebenarnya yang mengatakan bahwa Zaur punya mekanik yang luar biasa tapi waduh ditabrak. Jadi victory time mas sudah. Karena juara sekaligus Zaki. Gak banyak HP lagi Zaki. Enggak. Harus langsung mundur terlebih dahulu. Tapi kita akan lihat dari Zakinya maju. Berantem lagi dan salah tadi. Sempat home dulu dia. Dilompatin. Oke, ini dia untuk setelan emblemnya ya untuk Melissa mungkin yang jarang kita lihat. Dengan emblem fighter bersama dengan Furious Together dan juga Swift. Ya kan, mencari untuk bagaimana buat laning, terus juga dengan flicker ternyata yang dia gunakan. Bukan Inspire, beda ya. Beda kan. Dia harus punya escape tambahan lagi ya, karena ya sebenarnya dia punya mobil juga kan untuk sebagai self defensive mechanism. Tapi flicker ini memastikan kembali untuk keselamatan dari Ratunya juga. Sementara itu, lompatnya langsung ke situ ya, kita pikirkan itu. Keren loh. Oke, ini sekarang sempat bertiga in total. Mencoba bisa mengambil kanan dari combo akan berdarah. Zaur mencoba bisa memberikan bantuan Avengers diaktifkan tepat down. Pertempuran terjadi dari XP. Di bomba menghilang masing-masing XP lain dan harus merasakan akibatnya. Dan mereka bersiap bisa rodeo di atas dari Sao. Yap, wow. Memang cukup dalam tadi untuk sempat masuk ke dalam outer turret. Dan jangan lupa kan ada Dark Wave yang mengganggu. Tapi Famos, mereka punya backup yang cukup cepat juga. Dan akhirnya mengungguli dari segi point kill. Dan sekarang bakal jadi poin lagi untuk Peter Top. Ini dia Zakif. Bojokan dia. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh mereka pun mundur. Yap, langsung dibentangkan ya. Burst away untuk melarikan diri. Gak mau mengalami kerugian lagi setelah turtle-nya mereka ambil. Team Spirit. Mereka tertinggal kali ini untuk di 3 menit pertama dengan 1000 gold yang dipegang oleh Famos. Sebenarnya unsurnya sama ya, Spirit dan Famos ya. Famos. Sama ya unsurnya yang dibaca pakai sih. Wah, nanti kita tanya ya. Jadi Famos. Tapi kalau kita baca Famos, tetap Famos. Oke. Udah mulai digangguin juga nih untuk bagaimana satu orange buff dari Zaur. Ini dia Zaur. Sekarang Sunlover. Pede banget Sunlover tadi. Sunlover dengan sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kita ngeliatnya pakai topi terus kan. Pede tempatnya. Dari kemarin udah nggak pakai apa. Lagi dicukur di bawah. Enggak dong. Tinggalan ya. Tapi make sense dibanding Ninjutsu. Soalnya dari kemarin Pak mungkin gak kering-kering. Oke. Masih dalam keadaan farming dulu satu sama lain.
Hiko udah mulai dewasa sekarang. Iko kan biasa Savage kan? Iya. Ya kompetisi internasional itu biasanya ada Ada aja, benar. Terus Di MSC ini ada nggak kira-kira? kayaknya kalau tidak menggunakan hero Cyber agak sulit ya. Kalau kemarin kayak masih Granger. Kita lihat ya. Oke, tapi masalahnya sekarang keadaannya kita meninggal kan? Dan Sawo ditarik kembali, Demas akan masuk lagi dan Sawo masih. Tapi serangannya nggak berhenti. Freya sabar dulu, Freya tak boleh mengganggu tadi dari arah Papa. Tunggu, sorry guys, masih bisa menggunakan Papa tersebut. Iya, dengan reputation yang terbuka juga ya. Apakah sempat untuk dimanfaatkan waktunya oleh Famos kalau misalkan mau mendapatkan turtle pada ajang kontes gangguan yang bisa dilakukan sama Zoro egois nantinya. Tapi itu sudah mulai bergerak di clear bawah dan sudah akan membantu ke area team fight berikutnya. Ini dia. Wah, Ada beberapa pergerakan tadi sementara sekarang di area turtle kembali didapatkan oleh Error. ya, karena ada retri dia. Pilihannya mau dapetin berapa apa kontes. Sementara sekarang ada satu gol pada tadi sudah terlihat di mana tersebut bahkan. Roll tadi pun sudah terlihat, namun sekarang auto tarik ada di area Benakaja bisa diamankan atau tetap akan bisa dikembangkan tapi masih bisa bertahan. Ya, Strukturnya kuat belum berubah. Belum, walaupun udah retak dikit ya. Retak dikit. HP udah mulai tipis juga, tapi error 404. Nah, Kairi. Kemarin sih kita ngeliat ada Kairi Savage ya. Pakai Rara kan? Yang sejauh ini masih berhasil. Iya, masih oke. Dan bahkan untuk sekarang keadaannya yang unggul sangat-sangat memungkinkan nih. Eksekusi demi eksekusi bisa dilakukan dan Force 4 orang. Oke, sementara ada satu pergerakan tadi dari Niko. Tidak akan bisa bertahan. Falcon terus usir Terus even itu ada Purify juga untuk Kiko. Tidak mampu untuk membuat dirinya selamat dari gempuran pemain tim Famos yang komit dan langsung tabrak ke arah Hiko. Yep. Tapi kalau lihat Hirara ini, awalnya gue takjub itu ngeliatnya Hirara tas. Oke. Guru ya dia tuh. Sifu. Tas Sifu. Boleh. Master Sifu. Iya. Tapi memang awal-awal kan pas keluar tuh banyak yang bingung kan. Banyak yang bingung. Ini gak ada damage gak? Skillnya cuma 2 apa? Ternyata bisa. Gameplaynya jadi banyak pak. Bisa nge-bait duluan, bisa masuk duluan, bisa masuk belakangan. Terserah. Bisa semua. Iya. Oke, Bisa tabrak. ini mau perang lagi nih kira-kira nih karena sekarang pertempuran terjadi di area mid. Masih cukup saja Zaki mundur dulu, cuma damage dari Melissa terus mengantarkan. Begitu banyak rasa pasti tadi masuk. Menang jarak sih udah pasti ya. Bagaimana ada Melissa juga. Dan langsung mengusir kedua pemain dari Team Spirit. Dan ternyata dari Famos hanya ada 4 orang tadi. Battle play-nya didorong sama Freya dari Spat. Oke, sementara sekarang Dokter kembali. Berhasil diamankan sementara pertempuran di area ini cukup alot dan cukup panjang. Di mana Melissa sudah mengatakan damage kembali. Zour tetap terkena damage tapi Falcon Cukup dalam ya. dalam lagi. Ya, tadi dia coba untuk memegang dari arah samping dan ternyata tidak sempat untuk kabur. Walaupun sebenarnya mereka juga ready ya. Tapi nggak masalah, harusnya masih gabungan juga untuk tim Famos sekarang. Dan Team Spirit mencari Lele Lions. Dorongan yang dilakukan oleh Hiko dari arah atas akhirnya menghasilkan satu bangunan yang akhirnya bisa dihancurkan oleh Team Spirit. Zaki mana Zaki tadi sih? Remuk dia. Iya, remuk juga dia masih aman, belum ada poin dead. Jadi ada Gors Pakai tadi sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kid Bomba terpisah dari rekan-rekannya. Apa yang akan terjadi karena Kid Bomba sendirian? Mendadak 5 orang. Terlalu nempel. 5 orang. Famos mau dideketin Kelar. Apalagi juga untuk Team Spirit, mereka kan hero-heronya close range semua. Cloud harus masuk, Valentina juga bukan tipikal yang punya range jauh. Sampai akhirnya kalau misalnya ada 5 pemain yang tadi nempel, masuk juga, ya pasti bakal ketangkap gak sih? Udah pasti. Entah kena dari Lantern Flare, entah kena Law and Order. Ini Naruto udah free langsung ya. Ini ada Zaki di depan juga. Depan yang lain satu melakukan hampir saja menjadi korban. Namun sekarang pertempurannya tidak terelakkan. Bowie udah langsung melakukan pula. Nafko masih aman sejauh ini. Di bomba bisa dia kabur karena Glove Panway sudah langsung dikeluarkan pula. Ada 2. Glove Panway terlihat begitu baik tadi sempat menjadi orang terdepan dan Altar Tower berhasil ditumbangkan oleh Nafko sementara menunggu Lightning Duet. Tapi Error menjadi korban. Yap.
Satu ultimate middle turret memang berhasil dihancurkan. Tapi akhirnya Aaron dan cepat berhasil juga ditangkap oleh tim Spirit. Natonya aman. Yang penting itu ada minus on you-nya. Betul. Kalau mataku gimana sih? Iya, mataku terhadap ya itulah. Ya. Tidak lepas dari pandangan gitu lah ya. Pokoknya intinya begitu ya. Sulit juga ya. Sulit tapi Cloud harus mundur. Gospel udah dikuatkan pula di mana sama tadi langsung aja mengkopi. Wajah, berhasil langsung diaman ke Zaki. Kit Bomba ingin kabur, ingin mengambil tidak bisa karena 3 player bersiap untuk menyambut Kit Bomba. Yap. Wow, Kit Bomba tumbang lalu bisa di-secure sama Famos. Dan apakah ini menjadi satu upaya untuk bisa mengakhiri game ini? Karena kita ingin sedikit dari start replaynya. Emang udah terbuka juga sih di depan, tapi Girls Path Away ternyata nempelin. Sebenarnya errornya nggak ada di situ kan? Dia masih jauh, masih jauh. Padahal retry juga untuk jalurnya. Tapi ternyata skip yang menjadi sang penyelamat. Girls Path Away kembali terlihat. Bentangkan kembali kartu merah itu. Natko udah punya salto golden tetap dan ini akan semakin berbahaya lagi loh. Yang masalah juga ini kalau dia udah punya Ice Queen, hero-hero jalan kaki, hero-hero yang range agak jauh itu bakal banget tepegang nantinya dengan adanya Cloud. Yep. Masalahnya nggak deket kalau sama SOD ya. Kok kena di belakang belum itu aman kan? Iya. Lord masih ada sekarang. Oke, kembali. Girls Path Away tadi Samsung lapar mendadak berubah menjadi Hylos. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka udah memiliki satu orang yang dari area permainan di dia. Saat menolak karena Kit Bomba down. Famos berhasil mengembangkan satu best talent di area atas. Yap, best talent berhasil dihancurkan. Dapetin poin lagi 5 poin dan Kit Bomba. Ini cukup berat pastinya. Dia menjadi frontliner. Dan ya udah dengan keunggulan atribut Famos ya udah nggak segan-segan lagi aja makan. Cepat harus mundur terlebih dahulu. Bisa sendirian masuk terlalu dalam. Sementara sekarang Natko mundur. Valin yang tadi masih bisa digunakan. Maya Sonyu. Aman. Walaupun belum ada poin kill buat Natko ya, tapi posisi dia selalu aman. Mau ditabrak juga sepertinya sulit sama tim Spirit. Dan Famos gak mau memaksakan kehendak pastinya. Mereka berpuas dengan satu base di top turret yang hancur. Menunggu lagi harusnya untuk next orb yang akan muncul. Bahkan kalau kita ngintip dari segi itemization-nya, Swift Trinity untuk Kiko aja ini tertahan sekali ya. Walaupun kalau ngeliat dari Zaur, damage-nya udah gede banget ya. Udah ada Berserker, udah Husklaw, udah ada Blade of Despair. Tapi sayangnya masih sulit untuk bisa mendapatkan target yang diinginkan. Harusnya sih ya susah sih Natko flicker ya, ada go away juga kan. Belum lagi kalau error kan punya Falling Maple, dia untargetable, itu yang sulit pastinya. Oke, tenang dulu, udah mulai di freeze minionnya sama tim Famos, memaksa untuk tim Spirit keluar dari tempat defensifnya. Mau nggak mau ya karena semua resource udah habis, jungle udah nggak ada, sumber daya minion juga ditahan. Lord muncul. Lordnya sekarang muncul dan Contest juga kayaknya bakal sulit sih untuk dilakukan sama tim Spirit. Kecuali mereka mau coba ya. Oke, Natko mencari posisi yang sangat aman dengan 4 asis yang lalu yang kubu yang sementara sekarang Zaki. Girls Path Away, Lordnya berhasil diambil, kembali tertinggal sendirian Kit Bomba dari belakang waktunya untuk memilih dari Famos. Ingin mengubah habis, Girls Path Away udah terlihat di luar tersebut sementara itu ada Maya Sonyu yang memang connect tadi sakit banget. Sulit pastinya dan kali ini tim Spirit mereka hanya menyisakan 4 pemain untuk bertahan menghadapi Lord yang akan sebentar lagi juga masuk di area top lane dengan tumpukan wave minion dan 7.000 gold yang dipegang oleh Famos akan kali ini menjadi akhir. Pede sekali untuk bisa membuka bagaimana alur serangan adalah dibangun oleh pemain dari Famos di mana ada Zara yang di bagian belakang masih bisa mendapatkan error tapi damage yang dirasakan oleh Zara juga begitu menyakitkan kepada berbeda Sawo down tapi sempat menjadi terdepan dengan blazing duet tadi seperti yang dimiliki oleh Hiko mencoba untuk bisa menetralisir apapun yang ada di defensifnya. Kit Bomba mundur, Zara Egois lecap sementara sekarang Natko masih pergi untuk bisa mengantarkan damage yang dimiliki. Natko sendirian saja diserang tapi Jagger terjadi double kill dan Niko masih berjuang. Niko tidak sanggup tapi base-nya menjadi milik dari Famos. Famos berhasil untuk bisa mendominasi di game pertama dengan begitu banyak
menuju ke babak knockout. Artinya jalur yang 1, 2, 3, 4. Vamos. Tapi memang semua yang mereka lakukan begitu on point, Pak. Gimana caranya juga untuk ya udah saya lagi kembali kita akan terus dan continuous team fight yang bisa dilakukan dengan membawakan Susin. Ya walaupun Susin udah banyak kena nerf, tapi masih jadi masalah. Megangin hero-hero yang mau nggak mau harus masuk kan. Pakai Titan jarak jauh, kalau misalkan mau Renegade pakai Blazer dia harus berdekatan. Ini di luar dari permainan Famos yang begitu baik ya. Apakah ini benar-benar real position dari Kid Bomba? Atau emang teman-temannya nggak bisa mendekat aja gitu loh? Kan jatuh dia tadi coba lihat sendiri. Iya, dia tadi coba lihat Bomba kena sendirian terus loh teman-temannya. Jauh semuanya. Apakah ini memang posisi dari Kid Bomba aja? Atau emang ini adalah serangan yang teman-temannya nggak bisa masuk? Di luar dari permainan Famos yang bagus banget ya. Yap. Parah ini. Plus juga kan Minotaur bukan tipikal hero yang bisa skip terlalu jauh ya. Vamos. Satu langkah. Vamos lagi buat ke knockout stage. Satu game lagi kalau misalkan mereka bisa 2. 1, 2, 3, 4. Panelis. Silakan. Vamos. Halo Vamos. Ini dia satu kemenangan pertama untuk match ini. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Team Spirit ini? Kadang-kadang jadi salah satu tim yang kuat.